kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah. Syarat etimologis, Makkiyah dan Madaniyah berasal dari kata Makkah dan Madinah, yaitu nama dua kota tempat Nabi SAW menjalankan tugas kerasulannya. Terminologi Al-Makki wa Al-Madani berarti ajaran yang membahas secara rinci tempat, waktu, dan masa turunnya ayat-ayat tersebut. Makkiyah adalah ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan di Madinah. Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sesudah hijrah Nabi. Dan Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Makkiyah banyak membahas mengenai ketauhidan, di mana dapat dikaji ulang bahwasannya pada saat Rasulullah SAW berada di kota Mekah, itu merupakan lingkungan yang sangat keras dan lingkungan kekuasaan kaum kafir Quraisy. Nah, pada masa itu, tugas Rasulullah SAW adalah mengenalkan Islam dan menegakkan ketauhidan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan surah-surah ketauhidan pada masa Rasulullah di kota Mekah. Nah, sedangkan ayat-ayat yang dikategorikan sebagai Madaniyah identik dengan pembahasan sosial. Karena pada masa Rasulullah SAW di Madinah, masyarakat Madinah sudah banyak yang memeluk agama Islam. Jadi tugas Rasulullah SAW pada saat itu tidak terfokus pada penegakan ketauhidan, tetapi untuk menyebarkan luas agama Islam dan menegakkan hukum-hukum pada agama Islam. Baik, selanjutnya ialah perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah biasanya itu terdapat kalimat ya ayyuhan nas, yaitu wahai manusia. Sedangkan surah Madaniyah biasanya terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, surah Makkiyah turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan surah Madaniyah turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah. Yang ketiga, surah Makkiyah biasanya membahas tentang para nabi dan rasul, sedangkan surah Madaniyah ialah membahas tentang hukum sosial seperti hukum faraid, had, dan lain-lain. Ciri-ciri Makkiyah. Surat Makkiyah biasanya didapati tanda ayat as-sajadah di akhir ayatnya dan termasuk ke dalam kategori ayat as-sajadah yang memiliki hukum sunnah untuk melakukan sujud as-sajadah ketika kita membaca ayat tersebut. Yang kedua, ayat dalam kategori Makkiyah biasanya dijumpai pada ayatnya yang memiliki lafaz kala dan pada umumnya terdapat pada bagian pertengahan atau akhir Al-Quran sebanyak 33 kali. Yang ketiga, kebanyakan ayat Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, kecuali surat Al-Hajj ayat 77 yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ciri Madaniyah. Pada surah Madaniyah membahas tentang ayat menceritakan tentang peperangan orang-orang munafik, ahli kitab dan ajakan tidak berlebihan. Yang kedua, pada umumnya ayat Madaniyah berisikan ayat-ayat hukum seperti hukum faraid, hukum sipil, sosial, dan hukum-hukum internasional lainnya. Yang ketiga, sebagian besar ayat-ayat Madaniyah berbentuk ayat yang panjang dan menjelaskan tentang keterangan dalil yang mengenai hakikat-hakikat keagamaan. Kedua metode identifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah metode transmisi. Itu metode transmisi digunakan dengan merujuk kepada periwayatan yang valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang besar, kemungkinannya menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling bertemu dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan proses pewahyuan Al-Quran, termasuk informasi kronologis ayat-ayat Al-Quran, seperti sebab turunnya, kapan turunnya, dan lain-lain. Yang kedua ialah metode analogi. Metode analogi ini dikembangkan oleh para ulama belakangan seperti Al-Qattan dan Al-Salih dengan bertolak belakang dari ciri-ciri khusus atau karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surah Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung Madaniyah, maka ayat tersebut akan dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Begitu juga sebaliknya, apabila ayat Madaniyah terdapat ayat yang mengandung surah Makkiyah di dalamnya, maka ayat tersebut dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Selanjutnya, manfaat untuk mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Manfaatnya ialah dapat membedakan antara nasik dan mansukh, juga mampu membantu dalam menafsirkan ayat-ayat secara lebih terperinci.
dan mampu mengetahui tempat turun ayat akan membantu untuk memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang tepat dan jelas.